Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Nizar Rapid Channel. Cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Sahabat Nizar Rapid yang berbahagia, di siang hari ini mudah-mudahan kita dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kemurahan rezeki yang selalu menyertai kita semua. Sahabat Nizar Rapid yang berbahagia, kali ini kita akan mengupas arahan dan sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Derung, dalam rangka memberikan arahan dalam pembukaan rapat kerja daerah Kolom Kopinda, program pembangunan keluarga dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Februari 2023 di Novotel Palembang. Saudaraku yang berbahagia, kita simak apa saja poin-poin apa saja yang menjadi arahan Bapak Gubernur dalam rangka percepatan penurunan stunting, terutama pada tahun 2023 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hadirin tanpa terkecuali, khususnya para pejabat-pejabat kabupaten kota yang membidangi penanganan KB dan stunting, hadirin yang berbahagia. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Eli tadi, bahwa penurunan stunting ini tidak seberat ketika pengendalian kelahiran melalui program KB zaman Pak Haryono Suyono pada saat itu. Kita tahu begitu banyak tantangannya, termasuk pada mazhab-mazhab tertentu atau aliran-aliran tertentu yang menentang ini program KB. Tapi nyatanya kita bisa terus jalan, kerja yang sangat kolaboratif dari semua unsur, bahkan sampai tentara ikut serta di dalam pengendalian angka kelahiran. Ada TNI KBKes, kita ingat, PKK KBKes, ada ID KBKes pada saat itu. Artinya dengan momen rapat koordinasi ini, rapat kerja daerah ini, mari kita laksanakan lagi kerja-kerja baik meskipun itu dianggap jadul. Bahwa hari ini Gubernur Sumatera Selatan menerima penghargaan dari pemerintah pusat yang sebelumnya sudah diumumkan oleh Menteri Kesehatan bahwa Sumatera Selatan ini adalah provinsi terbaik dalam penurunan standar anemia misalnya kan. Maka untuk itu kita butuh peran serta semua. Pak Eli, bahwa keberhasilan ini sudah nyatakan, bukan keberhasilan untuk kita mengajak orang berperhatian. Maka untuk itu, saya memberikan tadi, mungkin baru ini ada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada Kakanwilnya sebagai advisor lah saya anggap ini di dalam penurunan stunting. Tapi ada lagi pahlawannya, BPKP. Tepuk tangan juga untuk BPKP yang telah memberikan bimbingan ini. Menjelang itu di pertengahan 2022 menjelang akhir, Kepala BPKP dan Pak Kanwil BKKBN datang ke saya untuk menyampaikan tentang audit kinerja kita dalam penurunan stunting. Hari ini kita formalkan bahwa kita ini kerja nggak bisa nembak ke atas saja begitu, hanya dardor saja tapi nggak pernah kena sasaran, nggak bisa. Harus efektif dan efisien. Kena sasaran. Siapa sasarannya? Calon ibu.
Ini kita sering salah, hanya sibuk dengan sang bayi gitu. Maka peran IBI misalnya yang ada di garda terdepan di desa-desa, posyandu, ayo kita aktifasi lagi. Kita sama-sama hidupkan lagi. Jadi target kita ini bukan penurunan angka statistik saja, bukan hanya grafiknya saja. Tapi secara harfiah, kita ingin generasi Z nanti memang betul-betul bebas dari stunting itu. Kenapa demikian? Karena kita harus mempersiapkan mereka untuk siap berkompetisi. Di era sekarang saja, kompetitor kalau tidak kita persiapkan, termasuk diri kita juga, bagaimana kita mau berkompetisi? Apalagi nanti 20-30 tahun mendatang, banyak contoh yang seharusnya kita tidak pernah terpikir gara-gara pandemi kemarin menjadi tertantang untuk membuat terobosan-terobosan baru, termasuk rapat-rapat hybrid. Selama ini jarang kita bicara Zoom meeting, bicara hybrid. Apalagi nanti, coba bayangkan Pak. Saya hanya bercerita sedikit. Di satu ketika saat saya bupati, ada anak muda datang, dia mengasuh pondok pesantren. Omongannya nggak ketangkep oleh saya. Datang di teras rumah, dia bilang begini, Pak Bupati, bagaimana dirikanlah tower, katanya, untuk supaya nanti kita kalau telepon bisa saling lihat, katanya. Zaman itu masih GSM aja Pak. Tapi orang itu sudah terpikir. Dan saya anggap tidak sehat anak ini gitu. Tapi nyatanya sekarang sudah menjadi sesuatu yang biasa saja. Artinya tantangan-tantangan ini semakin tidak bisa kita terka apa. Problem di lapangan, kalau dulu kita bicara tentang infrastruktur, sekarang alhamdulillah infrastruktur kita sudah lumayan baik. Konektivitas antar kecamatan ke kecamatan, kabupaten ke kabupaten, kabupaten ke kota, alhamdulillah sudah mulai baik. Tapi ada tantangan lain. Misal signal, ini selalu saya ingatkan. Dulu kita nggak pernah pusing dengan signal nggak ada ini. Sekarang orang pusing. Ada blank spot sedikit saja sudah jadi masalah bagi anak-anak muda, bagi kita semua. Artinya, kalau nanti di bonus demografi ini kita tidak mempersiapkan generasi penerus kita ini, orang yang siap berkompetisi, karena dia sehat, karena dia cerdas, tentu karena dia kita persiapkan. Tidak mungkin tanpa kita persiapkan sejak dini. Jadi peran ibu-ibu saya harapkan ayo kita sama-sama mencegah dan mengatasi masalah ini. Jadi Pak Kakanwil, tolong direvisi target 5% itu. Target kita tetap 1 digit Pak. Nah, alhamdulillah kalau realisasinya bisa tercapai, tapi minimal ini menjadi spirit bagi kita. Demikian dengan mohon ridha Allah SWT dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja daerah forum koordinasi dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting tahun 2023. Dengan ini saya nyatakan mulai. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan Bapak Gubernur
dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerah kita, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa hal yang kita garis bawahi di sini, bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk meningkatkan kualitas pembangunan keluarga dan keluarga berencana, sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur tadi, memang tantangan kita ke depan lebih berat daripada zaman dahulu waktu kita menggerakkan kegiatan sektor KB, meskipun berbagai tantangan dari beberapa aliran dan mazhab yang menentang, nyatanya sekarang kita sukses dengan program keluarga berencana. Dan beberapa negara yang berkembang berkunjung ke Indonesia belajar bagaimana untuk menerapkan sektor KB ini. Lanjut, beliau menekankan di sini, berarti yang perlu kita garis bawahi adalah tantangan kita sekarang berbeda dengan tantangan tahun-tahun yang lalu. Dengan tantangan itulah maka arahan Bapak Gubernur tadi memberikan inspirasi kepada kita supaya lahirlah suatu inovasi-inovasi yang benar-benar untuk mengatasi masalah itu. Tadi dijelaskan adanya masa pandemi Covid, lahirlah inovasi-inovasi semua serba hybrid. Jadi memang kita sudah mempersiapkan bagaimana mempersiapkan generasi Z atau generasi Alpha nanti yang memang dikodrati lahir sebagai anak yang cerdas. Kita sebagai pelaku pembangunan jangan kalah saingan, kita harus mempersiapkan mereka supaya mereka benar-benar cerdas dan berkualitas, tangguh, kata Bapak Gubernur tadi. Jadi tantangan di samping permasalahan-masalahan sosial budaya, masalah teknologi masih majalah tantangan kita. Maka salah satu caranya, mari kita kembangkan beberapa inovasi-inovasi yang bisa untuk meningkatkan, mempercepat penurunan stunting ini. Dan Bapak Gubernur mengoreksi dari estimasi yang ditawarkan oleh BKKBN, kita akan menurun 5 digit tahun ini, tapi Bapak Gubernur minta 1 digit kita berada pada tahun 2023 ini. Artinya kita di bawah 10. Posisi sekarang kita berada pada 2 digit, 18, sekian ya, 18,3. Artinya kita bisa melakukan itu dengan spirit dan semangat, menginventaris permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan. Yang kedua, yang kita garis bawahi dalam rangka percepatan penurunan stunting itu untuk menuju 1 digit itu, Bapak Gubernur telah mengarahkan bahwa setiap langkah itu kita harus berbasis dari masalah. Jadi masalahnya, sasarannya siapa? Nah, tepati dulu sasaran dan masalahnya ini. Jadi sasaran kita jangan terjebak lagi, kata Pak Gubernur. Nurun stunting ini sasaran kita adalah ibu-ibu, bukannya balita stunting. Nah, mulai dari pranikah atau remaja, dari sekolah-sekolah, kita kembangkan dengan pemberian tablet tambah darah supaya anak-anak remaja tidak mengalami anemia. Lanjut dengan pasca remaja, yaitu masuki usia pernikahan, kita lakukan pendampingan dan kita laksanakan bimbingan perkawinan, sehingga beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting nanti bisa kita atasi. Nah, ini sasaran ini perlu kita perkuat, sehingga permasalahan-permasalahan kita nanti kita menindaklanjutnya sesuai dengan masalah yang ada di desa itu sendiri. Nah, dengan demikian, kalau kita berorientasi menempatkan sasaran, sehingga kata Gubernur tadi tidak salah tembak. Nah, kalau kita salah tembak, sasaran tidak kena, yang lain belum tentu kena. Nah, itu jadi masalah. Dengan tepat bidikan kita tadi, nah insya Allah terjadi.
Nah, untuk menempatkan bidikan tembakan itu tadi dengan cara pola asuh. Bapak Gubernur tadi memberi perintah bahwa pola asuh itu yang perlu diperkuat. Mulai calon remaja, kita buat pola asuh dengan gaya-gaya milenial. Pola asuh anak-anak remaja berbeda dengan pola masuk anak-anak. Ini kita kembangkan pola asuhnya. Masuki usia pernikahan, lanjut kita dengan menerapkan pola asuhnya juga. Mempersiapkan calon-calon pengantin memang benar-benar sehat. Benar-benar sehat, optimal, dan siap untuk nikah. Sekarang kita kenal dengan elektronik siap nikah, siap hamil, LC-Mil. Nah, dengan demikian pola asuh ini menjadi landasan utama. Untuk itu artinya kita perlu melakukan edukasi, pembinaan, pelatihan pada sasaran-sasaran kita sesuai dengan kelompok-kelompok sasaran. Nah, ini yang perlu kita garisi. Dan yang tak kalah penting lagi, yang perlu kita garisi dari arahan Bapak Gubernur tadi, di samping kita memahami tantangan yang akan kita hadapi, maka keluarlah inovasi-inovasi yang cemerlang. Kita tepatkan, kita pertajam sasaran kita, fokus permasalahan. Kita kembangkan pola asuh dengan sesuai tantangan, tahapan, sasaran yang akan kita tembak. Maka yang ketiga, yang keempat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini 4 hal ini sudah cukup sebagai modal kita untuk melakukan percepatan penurunan stunting tahun 2023. Mudah-mudahan dari keempat aspek ini dapat kita laksanakan dengan beberapa inovasi-inovasi yang cemerlang. Saya jamin beberapa daerah, kabupaten kota, terutama di wilayah kabupaten kota Musi Rawas, Lubuk Linggau, Muratara, Kota Palembang, Pali, Oku Timur, Oku Selatan, Oku Induk, Oki, Oi, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabu Mule, Muara Inim, Pagaralam, 4 Lawang, semua mempunyai inovasi-inovasi yang cemerlang. Mereka berpacu untuk mempercepat penurunan stunting. Mudah-mudahan target 1 digit akan tercapai dengan konsekuensi implementasinya benar-benar terukur. Mungkin itu sebagai ulasan saya dalam arahan Bapak Gubernur ini. Kita menggarisbawahi 4 hal itu. Mudah-mudahan 4 hal itu menambah spirit, menjadi modal kita untuk melakukan kegiatan di lapangan. Demikian, saya minta maaf kalau ada hal yang berkenan. Kepada Allah saya minta ampun. Kullu am wa antum bil khair. Wa bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.